Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, kalau kita ditanya siapa manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, jawabnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang-kadang kita salah cara menghargai Nabi di dalam sebagian keadaan. Contohnya ketika khatib, ketika munsyid menyebutkan Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, antum mau apa? Begitu di ini khutbah Jumat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jawabnya diam gak ada yang ngomong. Padahal siapa yang lebih ini? Sahabat apa Nabi? Nabi. Mestinya ketika Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Antum Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekalipun cuma enggak apa-apa. Ya, itu harus dijawab begitu. Malah sebagian orang begitu shallu mereka udah salawat duluan. Shallu kan perintahnya kan salawatlah gitu. Waktu innallaha malaikatahu shallu salawat lagi. Nanti terakhir sama-sama Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wajib enggak wajib. Saya memang enggak wajib ya. Tapi tidak dianjurkan seperti itu, sunnah ya, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kecuali dalam salat lain lagi urusannya. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah, diawali dengan pembacaan burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanallah, bisa pas nih omongan Habib dengan burdah. Ini artinya kalau menurut ilmu pengetahuan, ilmu orang, Nabi Muhammad manusia seperti kita, manusia ya kan? Manusia, jenisnya manusia, bukan jin, bukan malaikat. Ya, waktu nulis ini nih, Al-Imam Busiri diam. Apaan terusannya? Datang Nabi. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nabi ini yang ngomong. Ini Nabi yang ngomong. Ditulis sudah sama yang berbeda. Jadi Sayyidina Rasulullah datang kepada Imam Busiri, wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dan sesungguhnya dia adalah sebaik-baiknya hamba Allah secara keseluruhan. Paling baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab pas jadi kalau kita itu tadi omongannya. Subhanallah. Ya, ditakyid sama ini. Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fi dhulami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bang Ajis nanya, Bib boleh nggak tuh doa barusan tuh saya baca tiap habis sholat? Boleh. Kalau hafal boleh. Nggak harus, ini kan yang ngomong begitu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, supaya kita dapat pengertian dari Allah, dapat futuh dari Allah, pembukaan pengertian. Suruh sebelum kita ngaji baca itu, bahkan lebih dari sekali, tapi saya singkat saja ya, karena kita kan masjid umum. Nah, kalau kita mau baca tiap habis sholat, bismillah, nggak apa-apa. Buat doa kita di qiyamul lail boleh ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Ma'ruf rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa huwa sayyidul walid al-allama al-muhaddits al-haramain Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah ila an qala fi ma yata'allaq bi salatil jum'ah. Ya, kita sekarang sedang membaca keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu dalam sholat Jum'ah. Umat lain nggak punya, kita yang punya nih, harus bangga punya sholat Jum'ah. Makanya orang kalau nggak mau sholat Jum'ah rugi. Ya, mungkin Anda sering mendengar 2 kali aja atau 3 kali berturut-turut nggak sholat Jum'ah itu dicap jadi orang munafik, na'udzubillah, kalau dia tidak taubat. Ya, jangan. Terakhir yang kita baca adalah bahwasanya orang-orang yang pagi-pagi bersegera pergi untuk melaksanakan sholat Jumat, berjalan tanpa menaiki kendaraan dan dekat dengan imam, berarti sangat agak lebih pagi lagi ya, dekat dengan imam ya. Kemudian tidak lalai ketika imam berkhutbah, maka setiap langkahnya itu seperti orang beramal setahun penuh puasa dan qiyamul lail. Allah. Jadi kalau umpamanya kita jalan, misal saja nih 10 langkah, datang misalnya jam 11, misal duduk sholat rakaatain, dia ngaji, dia wirid, dia terserah baca apa, sampai Jum'ah selesai 10 langkah ke jalan, 10 langkah kembali, seperti 20 tahun puasa, 20 tahun qiyamul lail. Seperti
Ya. Bagaimana kalau orang yang begitu? Wah, lebih hebat lagi. Ya, orangnya qiyamul lail betul 10 tahun, ya. Kemudian puasa 10 tahun. Masya Allah. Tapi ganjaran orang yang datang Jumat seperti itu tadi yang dijelaskan, ganjarannya adalah seperti orang yang setahun penuh puasa, setahun penuh qiyamul lail. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini ada sedikit apa namanya, seolah-olah Nabi menyinggung kita supaya kalau memang masih nggak perlu pakai mobil, jangan pakai mobil, ya, supaya kita dapat ganjaran ini. Atau juga yang jalan kaki jangan merasa rendah, jangan merasa kurang, hebat yang jalan kaki untuk menuju sholat Jumat, gitu, ya. Selanjutnya, ya. Qala wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila al jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Saudara, penghapus dosa banyak. Penghapus dosa banyak, penebal dosa enggak kurang. Penghapus dosa banyak. Yang nebelin dosa seabrek-abrek. Gampang bener tuh kalau orang mau berdosa. Orang kalau berdosa gampang. Ya, insya Allah kalau mau berbuat baik juga gampang, asal dia tahu caranya. Cuma hawa nafsu biasanya cenderungnya kepada maksiat kepada Allah. Sebab setan yang ngegoda. Kalau mau berbuat baik digoda. Kalau mau berbuat jahat didorong, saudara-saudara, ya. Nah, bahwasanya daripada penghapus itu dosa kita, ya, sholat 5 waktu, Dhuhr ke Asar, pengampunan tuh. Kalau ente sholat apalagi jamaah, apalagi di masjid, kita sembahyang sholat Dhuhr di masjid nih, Asar sembahyang lagi, itu antara Dhuhr dan Asar ada pengampunan. Yang mana bibi yang diampuni? Dosa kecil memang, ya, tapi Allah kuasa kalau mengampuni dosa besar juga. Ada pengampunan. Nggak perlu lagi ente ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullah. Misalnya yang nggak bisa, itu sudah ada. Malaikat memintakan ampun. Allah juga memberi ampunan kepada dia. Karena dia sembahyang, ya, karena dia sembahyang. Jadi sembahyang menghapus dosa. Baik. Demikian pula Jum'ah, itu harian, ya, itu hari, bahkan itu jam-jaman kalau sholat. Kalau sholat yang 5 waktu jam-jaman kan, dari Dhuhr ke Asar, Asar ke Maghrib, Maghrib ke Isya, Isya ke Subuh. Berbahagialah orang-orang yang selalu sembahyang di masjid berjamaah 5 waktu. Ini jawab, ente kira nggak bakal jadi saksi ini masjid? Jadi saksi. Cuma kita harus juga ada adab di masjid. Jangan dianggap pasar ini masjid. Ada adab di masjid, nanti masjidnya jemput Anda di Shiratal Mustaqim. Insya Allah. Yang sering sembahyang di sini nih, insya Allah nanti mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Kalau kita mau nyebrang, datang nih Masjid Adiyah nih. Mungkin udah nggak begini lagi. Kita bingung, loh, kok ada Masjid Adiyah nih emang di Kemayoran? Padahal bukan. Ya, kita tinggal masuk, berangkat. Kayak orang naik lift. Ya, cepat. Kalau tadi antara waktu dengan waktu ada ampunan, Jum'ah dengan Jum'ah ada ampunan juga. Ente sholat Jum'ah sekarang dengan Jum'ah yang akan datang itu juga ampunan. Ada ampunan. Ini mingguan, ini harian. Bib, gimana contohnya? Jangan pakai dicontoh, ini urusan Allah. Dilipat gandakan, saudara. Kalau umpamanya hariannya dapat 10, yang untuk Jum'ah mungkin setiap harinya 20. Jadi kalau 1 minggu 140. Tambahin lagi deh tuh. Nggak usah ngitung, susah hitungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarin aja. Yang penting Anda tahu bahwa itu ada di sana ampunan dari Allah. Ya. Makanya jangan ninggalkan sholat harian, sholat fardhu yang 5 waktu, juga sholat Jum'ah. Kemudian Qala wa Ramadan ila Ramadan, tahunan nih. Ramadan ke Ramadan, ente Ramadan puasa benar.
Itu ada ampunan sampai datang Ramadan lagi. Benar lagi puasa, itu di antara Ramadan ke Ramadan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Mukaffiratun kata Nabi, itu semua salat, antara dua salat, antara dua Jum'ah, antara dua Ramadan, penghapus dosa-dosa, dengan catatan jangan ngamalin dosa besar. Berarti ampunan ini akan gugur, nggak dapat bagi orang yang mengamalkan dosa besar. Banyak tuh dosa besar, yang gampang aja dah. Berzina, mabok, bunuh orang, ya, apa namanya, zina, mabok, bunuh, kurang ajar kepada ibu dan bapak, ya, itu diantaranya tuh, dan banyak lagi. Yang paling enak saudara, ya, yang paling enak, Bang John nanya Mas Habib, jadi gimana Bib ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Bang John bilang pasti ada dosa sedang Bib, ya. Yang paling bagus kita anggap semua dosa besar, jadi kan kita takut. Yang paling bagus begitu. Seperti sekarang kan sholat. Sholat itu pekerjaan-pekerjaan, ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Semua ada ganjarannya tuh. Semua ada ganjarannya. Ya. Tapi kita harus melaksanakan apa-apa yang di dalam sholat itu sesuai dengan permintaan. Enggak boleh sembarangan. Enggak semua kemauan ente. Kita dapat pengampunan dari Allah. Ya. Dengan catatan jangan mendekati dosa besar. Sholat juga akan sempurna. Jangan melakukan hal yang membatalkan. Ya. Jadi hadirin, anggaplah semua dosa itu yang paling enak dianggap dosa besar. Kenapa begitu, Bib? Karena kita tidak tahu di mana ridho Allah, di mana benci Allah. Kan ada keterangan yang menerangkan kamu nggak boleh menyepelekan dosa kecil. Barangkali di situ bencinya Allah. Nggak boleh juga mau terlalu, wah ini sudah nggak ada lagi ampun dari Allah. Nggak boleh, Allah Maha Pengampun. Kita tidak tahu ridho Allah di mana, tidak tahu kebencian Allah di mana. Yang jelas kita berusaha untuk berlaku baik, berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, itulah pengampunan-pengampunan yang Allah berikan, kan istimewa ini. Ya, tanpa ente mengucapkan ada ampunan dari Allah. Antara Ramadan dan Ramadan, antara Jum'ah dan Jum'ah, antara sholat dan sholat. Ini orang kalau sudah tahu, mana mungkin dia mau ninggalin sholat. Kalau sudah tahu kenikmatan ini, kebesaran ini, mana mau dia ninggalin sholat. Oh ini ada pengampunan, kenapa saya mesti tidak sholat? Nanti terus, kalau dia terus dia kerjakan, makin lama dia makin lezat tuh sholat, makin enak tuh sholat. Mulai dia tambah-tambahin yang sunnah, tambah-tambahin lagi nanti witir, duha, dia tambah lagi nanti, mulain lagi dengan qiyamul lail, makin senang, ujungnya mati dengan membawa sholat yang baik, matinya husnul khatimah, kan begitu. Ya, dibiasain saudara, mesti dilawan. Kata ulama, siapa orang yang tidak melawan hawa nafsunya ketika dia capek untuk berbuat baik dan untuk bangun malam, nggak mungkin dia kerjain ketika dia sehat dan dia nggak sakit, nggak mungkin. Yang bakal ngerjain terus itu kalau dia lagi sakit, lagi susah, tetap dia qiyamul lail, tetap dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau lagi susahnya begitu, apalagi senangnya. Tapi kalau susahnya jelek, apalagi senangnya, makin jelek biasanya. Ya, jadi bagaimana maksudnya? Harus ada kita lawan hawa nafsu kita. Memang hawa nafsu begitu, nggak mau benar. Maunya yang enak-enak terus. Maunya yang enak-enak terus kan? Hawa nafsu kita mau nggak punya duit? Nggak mau. Duit banyak, istri cantik, orang baik, jabatan tinggi, makan yang enak-enak, rumah yang indah, itu kemauan kita. Emang itu bisa dapat semuanya?
Allah yang ngurusin. Jadi kita bagaimana? Jalanin aja. Jalanin pakai agama. Haram, ana jauhin. Halal, ana makan. Benar ikut. Salah, tinggal. Iya. Kan ini kumpulan juga macam-macam. Kita alhamdulillah jadikan oleh Allah daripada kaum ahlu sunnah wal jamaah. Ada sebagian orang bukan ahlu sunnah wal jamaah, ahli bid'ah wal gegabah. Iya. Mau-maunya aja. Itu kata Habib Abdullah begitu, ada teman Habib. Dia bilang ahli bid'ah wal gegabah. Nih ahli bid'ah wal gegabah nganggap kita yang begitu. Ya? Dan orang-orang yang melakukan kejelekan itu biar diumpet-umpetin kayak apa? Peribahasa udah ngomong. Ada api, ada asap. Pasti. Ada bangkai, ada baunya. Ketahuan biar gimana juga. Yang benar adalah benar, yang salah-salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melakukan kebenaran. Amin ya rabbal alamin ya. Kita lanjutkan. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Jumat nih. Harinya nih, bukan orangnya. Harinya Jumat ini lain dengan hari-hari yang lain. Dia kan Sayyidul Ayyam. Jadi kalau umpamanya Jumat ini kedudukan, maka Jumat kedudukan yang paling tinggi nih harinya. Ya. Seperti orang misalnya Jumat pangkat Jumat, Sabtu pangkat Sabtu. Paling tinggi adalah pangkat Jumat di hari-hari ini. Seperti juga Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. Baik. Tusyarul ayyamu ala hayatiha. Hari-hari lain Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu, Minggu kayak biasa. Nanti bakal dibangkitkan oleh Allah. Bangkitin hari gimana? Ente yang mikir dah, ini urusan Allah. Jangan terlalu pintar mau tahu gimana yang ngebangkitin hari. Jangan mikir itu pintar. Mendingan ngomong yang lain. Pelajari sholat yang benar, pelajari wudhu yang benar. Jangan nanya, masa ini hari dikumpulkan. Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Biarin. Ya, nanti ditunjukkan kepada kita nih bagaimana kebenaran Allah, haknya Allah SWT. Nanti hari dikumpul, dibentuk. Bentuknya bagaimana? Allah alam. Nanti aja kita kalau udah mati insya Allah lihat. Watuh syarul Jum'ah Zahra amuniratan. Tetapi Jum'ah hari yang biasa-biasa aja. Tapi Jumat terang benderang bercahaya hari Jumat. Dilihat oleh jin dan manusia, dilihat tuh. Termasuk orang-orang ahli Jum'ahnya juga dikumpulkan bersama dengan hari Jumat. Ini hadisnya. Ya. Baik. Ahluha yahufuna biha kal arus tuhda ila khidriha tudhi'u lahum yamshuna fi dhawiha. Ahli Jumat berkumpul di situ berputar, artinya mereka bersenang-senang di hari Jumat itu seperti pengantin yang mau diarak, mau dibawa ke pelaminan. Asyik tuh. Oh, paling senangnya dalam hidup kita tuh diarak mau ke pelaminan. Ya, sudah ditunggu adinda yang tercinta. Masya Allah, diarak. Tuh ahli Jumat kayak gitu dilihat orang-orang yang lain. Oleh jin dan manusia yang tidak melaksanakannya. Ya. Baik. Alwanuhum katsalij, putih bersih orang-orangnya. Warihuhum kalmisik, wangi baunya. Wangi kalmisik, bukan misik yang di sini, saudara. Misik yang di sini sih orang pusing kadang-kadang, bohong musiknya. Ya. Saudara, saya bicara misik sedikit nih, misik. Misik surga sudah nggak usah disebutin ya. Kita kalau ngurusin surga kan Nabi udah bilang, diputusin kita. Mala ainun ro'at, nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar kuping, nggak pernah tersirat surga tuh nggak pernah di hati kita, nggak ada. Lebih dari itu. Misalnya soal, oh surga tuh biru, bukan biru, nggak pernah tersirat dari hebatnya tuh surga. Jadi saudara, urusan surga nih itu misik. Ini di surga, nggak usah dibilangin dah wanginya. Misik yang betul itu adalah, kalau saya tidak salah, itu bekas binatang. Binatang yang dipegang, kalau nggak salah oleh Nabi Allah Adam atau siapa gitu. Terus dia kayak bisul, timbul, bekas dipegang itu. Dibawa masuk itu binatang, ya. Nanti lama-lama matang jatuh. Itu wangi, saudara.
bekas dipegang oleh Nabi. Seperti itu. Jadi dari binatang itu asalnya minyak wisik itu. Tapi bukan jadi binatang haram ya, yang binatangnya halal. Seperti itu yang wisik yang asli. Nggak ada nggak sekarang? Jarang, nggak ada. Sekarang misik-misik buatan, ya. Mereka tuh wangi lagi, terang benderang, putih bersih, wangi, ya. Sambil mereka ada di situ, ada bukit-bukit dari kafur, ya. Bukan kafur kayak di kita nih, bukan, ya. Di surga sana, ya. Yang dulu ilahi mustaqalan, manusia dan jin pada ngeliatin, oh siapa ini? Hebat bener nih orang-orang. Diarak kayak pengantin, bercahaya, bagus. Berdiri di tempat yang tinggi, kelihatan oleh orang lain. La yatrukuna ta'ajjud, orang pada lihat, melongo semua, ya. Dari bagusnya itu orang-orang yang ada di lingkungan ahli Jum'ah yang selalu melaksanakan sholat Jum'ah. Di bawah Jum'ahnya tuh. Kan bingung kita di bawah Jum'ah bagaimana? Ini urusan Allah. Begitu nanti, ya. Sehingga mana? Jadi dia jalan tuh orang-orang, diliatin orang. Kemana jalannya? Ke pintu surga. Hatta yadkhulunal jannah la yukhatiluhum ahad. Masuk ke surga ini yang lihat nggak bisa ikut. Ahli Jumat aja yang suka sholat Jumat tuh yang masuk tuh ikut. Diarak. Sampai ke pintu surga masuk. Kecuali ada yang ikut selain mereka, siapa? Adalah orang-orang yang melakukan azan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang suka ngalahin azan di masjid karena Allah, tuh itu termasuk orang yang dimasukkan. Sekalipun mungkin dia di mushola, nggak ada Jum'ah kan, misalnya. Nah, itu ada dapat. Kalau dia ikhlas melakukan panggilan sholat, itu akan dikumpulkan dengan ahli Jum'ah. Wahbib kalau begitu saya nggak boleh kan. Pak Anies sekarang ngeluarin ini katanya, digaji tuh, ya imam digaji, kalau rawatib yang marbot digaji. Oke lah, nggak ada gaji dari masjid, dari jamaah. Apakah orang-orang yang menerima gaji itu tidak ikhlas? Enggak. Emang tuh orang nggak punya istri anak? Emang tuh orang nggak perlu makan minum? Nggak perlu ngontrak? Nggak apa-apa dia terima gaji. Bisa dia, walaupun dia terima gaji, tapi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak mikirin itu. Ketika orang ikhlas itu, seandainya nggak dapat, dia tetap akan melakukan azan karena dia beramal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya punya dulu, mungkin saya udah ceritain dulu ya. Ada famili saya dari daerah Jawa Barat. Kalau ke atas saya orang Sunda, nenek saya orang Sunda, ya. Ada kakek juga. Nah, jadi banyak famili Sunda. Di antaranya satu itu adzan, tukang adzan di Masjid Empang, Masjid Agung Empang. Nah, Masya Allah orangnya baik. Sakit nggak bisa apa-apa, sakit. Ente tahu waktu mau meninggalnya? Waktu meninggal asar. Padahal udah nggak ngomong bener, ngomongnya udah ngaco. Begitu asar, beduk, Allahu Akbar, azan sampai habis. La ilaha illallah, habis, meninggal dunia. Oh, hebatnya tuh, luar biasa kan? Nah, berkah orang yang azannya ikhlas. Jangan dianggap enteng tuh muadzin hebat. Ikhlaskan hati kita ketika melakukan azan. Jangan dipuji, jangan dienak-enakin, jangan dibikin lagu yang model-model sampai kita kalau liwat, ini apa ini? Belum tahu, sampai akhirnya oh azan nih. Sekarang kan ada yang azan macam-macam kan? Ya. Nah, karena Allah azannya. Kalau memang itu bagus, memang punya lagu sendiri, bismillah, tapi jangan dibuat-buat. Semuanya lakukan karena Allah, demi untuk kebagusan, nggak apa-apa. Quran kan boleh, ya. Zayyinul Quran bis aswatikum, bagusin tuh Quran dengan suara-suara kamu. Yang mau baca-baca tampil di depan orang, jangan yang suaranya jelek, yang suaranya bagus, yang bisa orang jadi masuk Islam karenanya, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, itulah ahli Jum'ah. Hebat tuh ahli Jum'ah. Ya, grupnya sendiri masuk surganya dengan muadzin tuh. Ya. Wa minha anna darajatis thawab tatafawat bihasabi tabkir ila huduri salatil Jum'ah.
Fakullama bakkara bil hudur nala ajran akbar wa a'zam. Tadi kan kita udah dengar bahwa yang jalan ke Jum'ah itu dengan tidak pakai berkendaraan ganjarannya seperti ini. Tadi kan seperti puasa setahun, qiyamul lail setahun. Itu pun nanti bertingkat-tingkat tuh ganjarannya. Misalnya ya, ganjaran puasa setahun, qiyamul lail setahun, 1 miliar misal. Ini pendekatan makna nih biar jadi Anda paham. Dapat 1 miliar nih. Tapi ini ada nanti sama 1 miliarnya nanti ada yang 1,5 miliar, ada yang 2 miliar. Kenapa? Sama ke masjidnya tapi beda waktunya, lain lagi ganjarannya. Yang lebih pagi lebih gede lagi. Yang ini cuma 1 miliar, dia 2 miliar. Kenapa? Pagi. Oh ini 1,5 miliar, ini 1,3 miliar dan seterusnya seperti itu. Kurang lebih itu untuk pemahaman kita, ganjarannya dari Allah itu seperti itu. Ya, mana hadisnya ini sekarang bahwa berbeda nih. Yang datang Jumat itu ganjaran besar dan kecilnya bukan hanya karena ikhlas saja. Siapa yang duluan lebih datang? Kan itu membuktikan kalau dia duluan lebih datang kan lebih perhatian, ya kan? Sampai misalnya dia datang habis subuh, dia datang ke masjid, waduh luar biasa. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Sekarang sih nggak ada kayaknya ya. Masjid jam 11 aja masih ini kita bisa lari-lari. Ya kalau dulu sih, zaman dulu sih masya Allah orang yang melaksanakan ini. Ya, nah, baik. Jadi setiap dia lebih cepat datang, lebih gede lagi ganjarannya. Nah ini menunjukkan kepada kita amal-amal soleh itu kalau kita lebih rajin, lebih mau lagi, ganjarannya pun lain di sisi Allah SWT. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah. Siapa orangnya yang mandi di hari Jumat, mandi janabah. Faham mandi janabah? Paham? Paham dong, nggak usah diterangin ya. Nah, jadi dia memandikan juga, dia mandi, udah nggak usah dibahas lama deh tuh, udah pada haram, ya. Jadi mandinya mandi janabah, mandi janabah. Berarti malam dia perang, pagi dia mandi wajib, mandi janabah, atau mungkin habis subuh terserah, pokoknya sebelum Jumat dia mandi janabah. Baik. Jadi seolah-olah ada anjuran saudara, memang sunnah malam Jum'ah sama malam Senin, itu sunnah tuh ya, malam Jum'ah dengan malam Senin itu sunnahkan ya. Baik. Jadi Jumat termasuk nanti Jum'ah, Senin tuh dari malam Senin tuh mulainya kapan? Malam Senin sampai Senin maghrib tuh hari Senin ya. Dalam Arab, kalau dalam Indonesia kan 12 ke jam 12. Nah, ini datang ke Jum'ah, mandi dulu janabah, kemudian dia pergi ke masjid di jam yang pertama. Jam yang pertama, Bang John nanya sama Bib, yang pertama bagaimana? Relatif, saya susah menerangkannya. Anggaplah perhitungan jam ini dimulai dari subuh sampai naik imam. Berapa jam tuh? Anggap 5 jam barangkali misalnya ya. Kan misalnya subuh jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terus sampai sebelum imam naik. Ya 5 atau 6 jam. Tergantung dah tuh. Yang mana yang paling hebat? Yang habis subuh. Yang paling hebat yang setelah subuh. Baik. Itu jam pertama. Nah, kita lihat nih hadisnya nih. Dia datang ke Jum'ah di jam yang pertama. Berarti habis subuh. Ya, anggaplah habis subuh sama kita. Faka'annama garraba bagarah. Maka itu seperti orang-orang yang menyembelih bakarah, sapi, dan disedekahkan. Korban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, jam 8 misalnya nih. Kayak dia berkorban kabshan aqran, kambing Garut yang bagus tuh. Kambing Garut ada kan tuh, yang di Garut yang pakai suka dipagiin berantem, ya. Wah, bagus gitu. Nah. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, yang kedua, yang ketiga. Maaf, yang kedua dulu tadi ya. Yang pertama seperti sedekah
onta. Yang kedua, jam kedua seperti sedekah sapi. Yang ketiga seperti saudara sedekah kambing. Yang datang di jam yang keempat seperti dia melakukan sedekah ayam. Ya, berarti ayam jam berapa tuh? Jam 11 kali ya. Nah, ayam. Siapa yang memberikan? Ada malaikat. Kita nggak lihat sih. Itu tiap Jumat ada malaikat di pintu nyatet. Lihat nggak ente? Lihat nggak? Sama. Anda juga nggak lihat. Ya, itu ada itu Nabi yang ngomong. Ya, Nabi yang ngomong. Ada malaikat tuh nyatet. Bulan. Oh ini kambing. Ini onta. Ini sapi. Oh ini yang ayam. Masih mendingan ayam saudara. Siapa yang terakhir? Faida harajat. Kemudian yang jam sudah dekat imam naik seperti sedekah telur. Masih bagus sedekah telur. Vitamin itu telur. Ya, loh. Ini kan seolah-olah sayembara buat kita. Ente mau yang mana? Begini, ini Rasul ngasih taunya. Ini sistem pendidikan. Ente maunya yang mana nih? Mau sapi, bismillah. Mau onta, bismillah. Mau kambing, bismillah. Mau ayam, bismillah. Telur, iya. Nggak dapat apa-apa. Yang datangnya imam sudah naik. Adzan, malaikat, pak, tutup buku, dia ikut. Dengerin imam. Malaikat dengerin imam. Ini hadisnya, ya. Nah, fa idza kharajal imam hadratil malaikah yastami'una dzikir. Begitu imam datang, malaikat tutup buku, mereka mendengarkan khutbahnya imam. Jadi kalau udah masuk waktu, ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi loh, jadi nggak dapat apa-apa nggak sah dong? Nggak, dia Jumat dapat. Tidak termasuk orang yang meninggalkan Jumat, tapi ganjaran tadi dia nggak dapat. Hadiah-hadiah tadi dia kosong, nggak dapat. Saya mau tanya, yang banyak yang dapat telur, apa yang dapat onta? Telur juga jarang, saudara. Banyak yang nggak mau telur. Telur banyak yang nggak mau. Dia nungguin imam naik dulu, nggak mau masuk ke masjid sampai udah mau sholat baru dia masuk. Nggak dapat apa-apa, saudara. Sayang. Ngerokok dulu, la ilaha illallah. Nggak ada waktu lagi. Kalau nggak ngerokok mati apa tuh? Hah? Sayang saudara. Ini rokok buatan orang kafir. Nyelakakan diri kita, ngerugiin kita, bau lagi. Ngerokok dulu, ngobrol dulu. La ilaha illallah. Kita ini bakal mati. Nggak ada yang berpikir sih. Orang mikir mati sudah selesai kan begitu banyak kan? Jangan. Pikirin kalau ente lagi begitu mati, kan sayang. Tapi kalau kita sedang baik mati kan bagus. Dan semua akan kita terima. Ya, pandai-pandailah kita ketika di dunia ini mencari ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran-ganjaran ini free, gratis, nggak pakai modal kan? Asal ada kemauan. Ini free. Kalau ente misalnya sengaja sedekah ayam, beli. Sedekah kambing, beli. Onta apalagi? Sapi apalagi? Ini gratis. Caranya ya datang ke rumah cepat-cepat. Ya, bagi yang mampu. Ah, bagi yang tidak dapat semua ini, sekalipun telur, masih tetap dia masih sembahyang Jumat. Lebih bahaya lagi orang yang tidak sembahyang Jumat. Beda, dia masih punya kedudukan. Ya, cuma Anda jangan bangga begitu. Minimal kali ya, minimal ayam kek, ya. Jam 11-an kali itu, ya. Ayam. Padahal nih, kalau memang ada orang dibikin orang di depan, ramai juga kali ya. Dia duduk depan ini. Set, masuk. Aduh, kambing. Wah. Nggak lama lagi lewat. Set, ayam. Datang lagi jam 11. Telur. Nah, iya, aduh. Ya, kalau ada misalnya begitu, ya. Enggak, ya. Nah, kita dianjurkan seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara, ini tawaran. Ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dimanjakan kita, saudara. Ini untuk kita kan, bukan untuk Allah. Ente ngeluarin itu onta, ngeluarin ayam, ngeluarin telur, ngeluarin sapi. Ganjarannya buat siapa? Kita. Bukan buat Allah, buat kita. Ya. Nah, kita jadi modalnya ada kemauan. Semoga Allah memberi kita taufik hidayah. Mahal itu taufik hidayah, saudara.
Jadi saudara, kalau umpamanya Anda bisa datang ke masjid biasa jam 10, biasa jam 11, terus jadi jam 10, boleh bangga sedikit. Alhamdulillah, saya ada kemajuan nih. Kemarin saya datang 11, sekarang jam setengah 11. Bersyukur sama Allah. Berarti Allah milih Anda tuh. Milih Anda. Jangan dianggap kecil, jangan. Ya. Ketika kita umpamanya telat sholat, sedih hati kita, bahkan sampai menangis, syukur sama Allah. Ada orang yang tertawa-tertawa tidak sholat, Anda masih nangis tidak sholat. Anda pilihan Allah. Insya Allah mudah-mudahan gampang benarnya gitu. Rasakan nikmat Allah ini. Nanti jadi ditambah. Sebab kan ada ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Gitu. Nikmati. Ketika ente bisa sembahyang sunnah, ya bisa puasa sunnah, bisa hadir pengajian, syukuri ya Allah, alhamdulillah. Apa Anda tidak berpikir ada orang-orang di waktu ini nih bukan di sini adanya? Mungkin dia dengan perempuan, mungkin dia dengan nenggak minuman, mungkin dia lagi nggak sholat, mungkin dia lagi berantem, mungkin dia lagi merencanakan pembunuhan. Anda dipilih oleh Allah datang ke masjid, duduk di masjid, menghadap Allah, dengarkan perintah Allah, dengarkan kalam Rasulullah. Apa bukan hebat ini? Syukuri nikmat ini supaya Allah tambah. Terusin, jangan terus jadi mogok, jangan. Tambah bagus lagi. Ya, kalau umpamanya Anda bisa hadir di pengajian saya, hadir lagi di pengajian siapa tuh? Ustadz siapa? Ustadz yang lain ya. Maulana Kamal dan Fulan dan Ilan, Masya Allah. Tambah lagi terus. Ini celengan kita. Berbahagialah orang yang selalu banyak celengannya. Ingat sama celengannya. Jangan mikirin dosa, jangan, udah kerjain aja udah. Oh saya masih begini, nggak usah ngomongin saya masih begini begitu. Amal yang baik jalan. Amal yang jelek kita istighfar kepada Allah dan usahakan untuk kita tinggalkan. Jangan jadi penghalang, jangan. Wah Bib, saya masih kagok Bib, mau hadir pengajian Habib. Kagok masih mau ke masjid, sebab saya mau begini Bib. Jangan, tuh setan tuh. Pintarnya setan tuh. Kayaknya bener kan? Saya kagok mau datang ke masjid sebab saya masih begini. Terus kapan mau ke masjidnya? Tuh masjid ngomong tuh. Masjidnya ngomong, benar ini omongan. Ya kan? Omongan yang benar ada tandanya bel, tandanya azan. Ya, kalau kita selalu begitu, saya nggak enak, saya masih begini. Kapan mau benernya, saudara? Allahumma kalau waktu itu Anda masih ada umur. Begitu Anda ngomong, aduh Anda masih begini, Anda masih begini. Begitu mau ke masjid, di jalan ketabrak, jeder, mati, habis. Makanya jangan mensia-siakan. La tu'akhir ilal ghad ma yumkinuka an ta'malahul yawm. Yang engkau bisa amalkan ini hari, jangan diakhirkan sampai besok. Yang engkau bisa amalkan jam ini, jangan sampai jam depan. Yang detik ini, jangan menit depan. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi semua itu punya batas. Kalau kepanjangan nggak enak, cukup sampai di sini saja. Wallahu a'lam. Iya, cukup sudah segitu. Karena sudah sampai batasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah. Inayah oleh Allah bisa beramal dengan baik. Jum'ah bisa kita datang lebih awal. Bisa kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Bisa baca surat Kahfi, surat Yasin dan seterusnya. Dan kita bisa menghadiahkan insyaallah bagara, bukan unta dan sapi dan seterusnya. Allah Maha Kuasa. Ya Allah kalau memberikan dengan mudah insyaallah. Semoga kita jadikan orangnya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anta alaihim wal maghdub alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.